berjumpa kembali bersama saya Jen Fitria di episode keempat Jendela persembahan PBTV. Dan kalau kita bicara soal seni, memang seni itu indah, ya kan? Art is beautiful. Ada banyak macam jenisnya. Kalau kemarin di episode 3 kita bicara dengan Wak Dula tentang teater dan pantomim. Cuman kalau sekarang ngelihat seni itu, terutama anak-anak muda, ini pada cenderung ke K-pop. Setuju nggak? Tapi kadang-kadang justru seni-seni tradisional, kearifan lokal, ada sih yang masih melestarikannya, cuman jarang sekali gitu loh, bisa dihitung gitu kan dengan jari. Cuman salah satu orang yang saya boleh bilang ini sangat mendalami kearifan lokal khususnya di Sumatera Selatan, ngerti banget soal budaya, kita ajaklah ke studionya PBTV untuk ngobrol langsung. Selamat malam Bang Febri Alintani. Saya panggil Abang aja ya. Udah lama kita nggak ketemu. Terakhir kapan ya? 2019 kalau nggak salah. 2 tahun lebih ya sebelum corona. Jadi memang Bang Febri ini sudah lama kenal gitu kan. Kadang kalau dulu belajar ngelihat gimana sih orang teater, saya melihat Bang Febri ini gitu. Tapi sekarang kesibukannya apa? Kalau dulu kan yang saya tahu sempat jadi ketua DKP ya kan, DKP Kota Palembang, Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Kota Palembang ya. Kalau sekarang ini kalau mau dibilang sibuknya banyak banget. Beneran. Penulis buku iya, penulis naskah iya, aktivis lingkungan iya, aktivis anak iya, punya paguyuban apa itu kayak grup makanan segala macam gitu kan ya. Kuliner ya. Tapi untuk berkesenian tetap. Bahkan sekarang nih salah satu pengurus Palembang Darussalam begitu ya. Jadi pembakti lah semacamnya, kesukaan Palembang Darussalam. Agak rendah pembakti dia bilang. Kalau inget Febri Alintani, kita inget Sumsel. Gak tahu ya kenapa. Karena setiap bicara soal kearifan lokal di Sumatera Selatan, bisa dikatakan yang paling mumpuni lah bicara soal itu. Dari mulai salah satunya Rejung Pesirah gitu ya. Cerita dikit dong, Rejung Pesirah itu seperti apa sih? Itu kelompok musik etnik ya, Rejung Pesirah. Jadi latar belakangnya begini. Kita melihat bahwa kita punya kekhasan dari musik, tapi kan nggak pernah terangkat gitu ya. Kita lihat musik Batak misalnya, kita dengar aja udah ini Batak nih, atau Minang, ini Minang atau Sunda. Tapi kalau kita kan nggak ada khas seperti itu. Nah karena itu dengan kawan-kawan kita coba bikin satu kelompok musik, jadi semacam studi dan kemudian menggali gitu. Lalu ingin kita tampilkan musik yang berbasis Sumatera Selatan, musik Batak Hari 9 misalnya. Itulah latar belakang kita buat kelompok musik Rejung Pesirah itu. Oke. Tapi memang kecintaan terhadap budaya lokal, budaya daerah khususnya Sumatera Selatan itu sejak kapan sih Bang Febri? Ya saya kira dari sejak awal, nggak tahu mengalir saja gitu ya. Memang karena saya sering baca dulu ya, baca-baca misalnya baca sastra atau cerpen dulu ya. Dari SD atau SMP memang hobi-hobi baca esai gitu ya. Yang budaya? Iya. Jadi yang muncul itu justru misalnya Minang itu menonjol kalau di Sumatera, di kita atau Jawa. Tapi Sumsel itu kecil sekali muncul. Jarang orang yang menulis Sumsel. Pertanyaannya apakah penulis tidak ada atau bagaimana? Ternyata memang penulisnya sedikit ya. Kalaupun ada, tapi terkadang hanyut dengan yang lebih besar, jadi global tapi tidak lokal. Jadi karena itu saat kita coba pikir lokalitas itu harus diangkat juga ya. Contoh lain soal musik misalnya, kalau Jen perhatikan misalnya dari ada medley lagu di TV, mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara ada 2 Batak, Melayu, kembali ke Riau, Melayu juga, Minang, itu jarang mampir ke kita, langsung lompat ke Betawi. Ini kita apa? Identitas kita nggak muncul. Ini yang menjadi kegelisahan kita dan menjadi diskusi juga sama teman-teman. Bagaimana kita memunculkan identitas ini? Maka identitas inilah yang kita coba munculkan. Nah,
identitas ini, kita ini identitas Melayu misalnya. Bagaimana memunculkan ini? Tentu studi dari berbagai sisi, dari sisi musik juga gitu. Kalau Jin ketemu juga buku musik misalnya sekarang di Gramedia atau di mana ya, dicari toko-toko buku yang lain ya misalnya, itu yang kalau kita lihat sedikit sekali lagu-lagu kita Sumsel, paling-paling muncul Gening Sriwijaya atau Dek Sangke. Sedangkan kita punya banyak lagu. Nah, kenapa seperti itu? Di sejarah juga, sejarah lokal kita itu nggak ada. Coba sekarang tanya setiap orang misalnya, siapa itu Sultan Mahmud II? Mereka nggak tahu siapa Sultan Mahmud II. Padahal dia pahlawan nasional. Banyak bandara. Iya. Kalau kita lihat yang mereka lebih kenal misalnya di Ponegoro misalnya, Cut Nyadin dan pahlawan-pahlawan Itu ada di buku sejarah. Sementara ada di buku sejarah. Sultan Badarudin II dan kemudian Akagani tidak mereka kenal. Persis. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita. Bagaimana kita mengangkat itu dari, tentu ini semua produk budayaan kita. Dan harus kita angkat identitas itu. Nah, salah satunya yang kita pikirkan kemarin identitas Melayu itu misalnya, kalau dari sisi sejarah, ternyata orang Malaka, orang Singapura, dan beberapa di Semenanjung Melayu itu, kalau ke Palembang sejarahnya ke Bukit Seguntang misalnya begitu. Kenapa itu? Karena mereka ternyata lebih kenal Bukit Seguntang daripada kita. Kita cuma mengenal itu satu bukit gitu ya. Lalu mereka lebih mengenal Demang Lebar Daun, kita cuma mengenal itu nama jalan. Mereka mengenal Prameswara sebagai tokoh yang miris sejarah justru orang luar yang tahu gitu ya. Dan kemudian saya lihat lagi misalnya karya-karya Sultan Mahmud II, syair-syairnya itu. Justru orang-orang Riau, orang-orang Malaka yang lebih banyak menggali itu. Nah, akademisi kita jarang menggali itu, nggak ada. Kalau kita Google misalnya, di googling misalnya atau di searching di situ, sulit ketemu yang mengulas misalnya syair Perang Menteng atau syair Burung Nuri gitu. Seolah-olah ini karya orang Melayu, padahal karya Sultan Mahmud II di sini. Dia tulis ketika di Ternate. Nah, inilah yang menjadi kegelisahan kita, sehingga kita harus mengangkat itu, terutama saya. Jadi ya mengalir saja, terus menggali tanpa memikirkan apapun. Dulu sendiri atau ada teman-teman yang lain yang akhirnya sama nih kegelisahannya, akhirnya ayo dong kita bikin salah satunya Rencung Pesira misalnya. Tentu saya hidup dari lingkungan ya. Dia lingkungan ini yang membuat, atau iklim ini yang membuat saya berpikir seperti itu. Tetapi dalam diri ada ya. Jadi dipantik juga oleh ada pemantik ya teman-teman, dan kemudian kita berdiskusi dengan kawan-kawan. Tapi teman-teman kan tentu juga punya jalan sendiri-sendiri juga. Masih ingat nggak dulu waktu pertama kali katakanlah tampil gitu kan dengan mengangkat budaya lokal Sumatera Selatan, komentar dari orang-orang, terutama misalnya dari pemerintah, dari orang sekitar, ada yang reject nggak misalnya, atau justru bagus nih, kapan lagi nih Sumsel mau diangkat, seperti apa sih dulu, masih ingat nggak? Tentu ada yang appreciate ya, tapi ada juga mungkin yang apa ini kuno gitu. Pandang sebelah mata. Itu apa ini? Jadi kita mengangkat yang lama-lama itu seperti mengangkat benang basah. Sulit sekali ya. Tapi kita ya konsisten aja terus begini. Akhirnya kita ketemu. Jadi prinsip hidup saya itu kan seperti air yang mengalir aja terus gitu. Setuju nggak setuju itu urusan lain lah. 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Siap-siap. Sambil minum nih. Iya. Ini kebetulan Jendela nih disponsori salah satunya oleh minuman ini. Ini seger-seger, enaknya bisa dimasukin ke dalam lemari es dulu atau bisa langsung diglek-glek kayak saya ya. Ini enak loh. Dan banyak banget karyanya, ada kopi, ada susu. Ini boleh saya pakai? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Saya suka juga ini. Enak banget ini. Dulu apalagi kalau bulan puasa tuh dicampur kolang kaling. Tapi memang ya Kak Febri ya, Bang Febri ya, kalau bicara soal kearifan lokal ini sendiri, tapi kalau menurut Bang Febri di Palembang sendiri, terutama di Sumatera Selatan, ini bagaimana sih perkembangan keseniannya?
Ya, jadi kalau kita melihat membandingkan dengan tempat lain, Sumatera Selatan itu adalah tempat yang berat untuk kesenian. Kenapa? Tempat ujian yang paling berat saya kira. Karena iklim kita belum sampai ke situ. Nah, kalau kita mau iklimnya bagus gitu, tentu harus ditunjang dari berbagai hal. Pertama saya kira regulasi harus ada. Kita tidak ada regulasi. Perda ya salah satunya. Ya, salah satunya perda pergub apapun yang bentuknya melindungi atau mengembangkan kesenian itu. Yang kedua, sarana dan prasarana. Dua hal ini kewajiban negara. Apa misalnya gedung kesenian. Kota sebesar ini, kota internasional ini tidak ada gedung kesenian. Ada geraha budaya, tapi itu menurut saya nggak memadai. Nggak sesuai dengan kota Palembang yang besar ini, yang punya latar belakang sejarah yang luar biasa, gitu. Sarana dan prasarana. Ketiga, apresiasi dari pemerintah sendiri terhadap senimannya. Mungkin paradigma mereka itu tidak melihat kesenian itu hal yang penting. Mereka cuma melihat kesenian itu dari sisi hiburan saja. Jadi boleh aja, boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak, mereka akan kualat. Mereka akan melanggar undang-undang. Bahwa konstitusi memerintahkan itu. Maka diadakan. Dalam bentuk apa ya? Tentu ada instansinya, ada dinas segala macam. Tapi tidak serius juga, tidak maksimal. Dengan tidak maksimal, artinya SDM-nya tidak begitu mumpuni, kemudian juga anggarannya jauh dibandingkan yang lain. Karena hanya melihat apa ya? Ibaratnya seperti tidak maksimal, apakah orang-orang yang ada di dalam dinas tersebut atau katakanlah kalau sarana prasarana mungkin bisa ditunjang, apakah karena SDM-nya jadi nggak maksimal atau kinerjanya atau bagaimana sih kalau paradigma decision maker-nya Okay. menempatkan orang di situ. Orang yang ditempatkan di situ mungkin nggak salah karena ditempatkan, ditugaskan di situ. Tapi dengan latar belakang yang berbeda, mereka harus belajar dulu. Harusnya the right man on the right place. Iya, seharusnya begitu. Saya kira banyak ya SDM kebudayaan di kita. Banyak tuh sarjana-sarjana seni, sarjana-sarjana sejarah dan lain sebagainya, tapi tidak termanfaatkan untuk di situ. Jangan lihat sendirilah di instansi kita misalnya orang punya latar belakang apa di dinas kebudayaan gitu misalnya. Gitu. Sekali lagi orang ini nggak salah karena dia di tempat itu, tetapi dia juga susah. Bagaimana belajar definisi kebudayaan saja nggak paham, definisi seni saja tidak paham. Mungkin mereka mendengar musik-musik saja pusing kepalanya, kecuali musik dangdut misalnya, atau musik-musik pop yang biasa di hari-hari gitu. Sedang kesenian itu kadang-kadang butuh sublimatif, butuh perenungan dan sebagainya. Nah ini menurut saya hambatan. Jadi arti regulasi, kemudian sarana dan prasarana, SDM kebudayaannya, dan baru kemudian masyarakatnya gitu. Nah, masyarakat sendiri sudah cukup banyak dari dulu kita berjuang. Saya kira pendahulu-pendahulu kita juga berjuang untuk bagaimana agar kesenian itu bisa membumi di sini. Tapi sekian tahun kita berjuang, sampai sekarang belum ada hasil yang baik. Kita memperjuangkan gedung kesenian, tapi sampai sekarang juga tidak didengar oleh pemerintah gitu. Ada tapi peruntukannya kurang begitu ya. Tetapi ini sekali lagi kalau kita bicara begini, orang ngomong kok orang seniman mengeluh, ini bukan keluhan ini. Bahwa kesenian itu tidak akan mati. Yes. Seniman bisa mati, tapi kesenian itu terus ada. Persis. Generasi berikutnya akan ada. Nah, tetapi ini kita mengingatkan bahwa ini kewajiban negara, bahwa ini hak seniman sebagai warga negara, gitu. Jadi bukan keluhan, sebenarnya ini statement untuk sebagai pemantik sebenarnya ya untuk pemerintah berbenah ya, gitu ya. Iya. Nah kalau tadi sudah disebutin kan sebenarnya Bang Febri ini